Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Atiatul Husna dan Asfia Zahra Mufidah. Di sini kami akan menyampaikan materi manajemen keuangan syariah, yaitu tentang lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tentang sejarah lembaga keuangan syariah. Pada masa Rasulullah itu ternyata praktik-praktik ekonomi telah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dengan berlandaskan syariat-syariat Islam. Praktik itu seperti menghimpun dana, menerima dana, kemudian menyalurkan dana. Selain itu di masa sekarang kan ada perbankan. Nah, di zaman Rasulullah itu juga ada lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada Baitul Mal, yang kedua itu ada Wilayatul Hisbah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baitul Mal merupakan lembaga yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah, yang mana tujuannya itu untuk menyimpan dana. Nah, dana-dana itu bisa dari zakat, sedekah, ataupun denda-denda. Nah, dana itu nantinya tidak disimpan oleh Rasulullah dalam jangka panjang. Karena apa? Karena nantinya akan langsung didistribusikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Islam, umat Islam. Selain itu, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan umat Islam saja, tetapi juga untuk memenuhi dan melindungi dari kaum kafir zimmi. Kaum kafir zimmi itu adalah kaum kafir yang mana tinggal di wilayah Islam dengan membayar pajak, sehingga kaum muslimin itu memiliki kewajiban untuk melindunginya dan tidak boleh diperangi. Kemudian yang kedua itu ada Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah itu ada lembaga pengawas atau pengontrol. Nah, pada masa Rasulullah sendiri, Rasulullah lah yang menjadi pengawas. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu adanya pelarangan riba, pelarangan monopoli, kemudian ada pelarangan penimbunan barang, sehingga apa? Itu akan terjadi suatu keadilan dan tidak ada kaum yang terzolimi. Kemudian praktik-praktik tersebut itu diturunkan kepada sahabat, kemudian dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, pada dinasti Umayyah itu Baitul Mal pernah mengalami disfungsi. Karena apa? Karena dana-dana yang ada di Baitul Mal itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dana-dana tersebut digunakan untuk memenuhi keluarga kerajaan, seperti kebutuhan raja, kebutuhan keluarga raja, dan lainnya. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah, Baitul Mal itu fungsinya mulai luas, seperti untuk pendanaan riset, penelitian, kemudian untuk penerjemahan buku-buku bahasa Yunani dan lainnya. Kemudian lembaga keuangan itu mulai masuk ke negara Eropa, yaitu Mesir. Mesir itu sukses mendirikan lembaga keuangan syariah, namanya itu Midgamer Saving Bank, yang mana bank tersebut didirikan oleh Dr. Ahmad El-Najad. Kemudian bank tersebut bertujuan untuk menghimpun dana-dana dari masyarakat. Nah, pembangunan ini direspon baik oleh masyarakat pedesaan, terutama masyarakat pedesaan dan kaum petani. Midgamer sendiri juga beroperasi tanpa mengenakan bunga, baik bagi peminjam maupun orang yang berhutang. Setelah itu lembaga keuangan syariah itu mulai menyebar ke negara-negara Islam lainnya. Negara-negara lain itu mulai berusaha untuk mendirikan lembaga-lembaga yang
berlandaskan pada syariah, seperti halnya Malaysia. Kemudian diikuti oleh Indonesia dengan mendirikan bank muamalat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang evolusi dari perbankan. Nah, yang pertama itu ada individu, yang kedua itu GPs, yang ketiga bank, kemudian yang keempat itu ada bank syariah modern. Nah, yang pertama itu individu. Nah, yang dimaksud individu itu yaitu berarti satu orang itu hanya melakukan satu fungsi dari perbankan syariah. Misalnya hanya menerima dana, atau hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana. Hal ini itu terjadi pada masa Rasulullah, seperti Zubair bin Awam ini yang hanya menerima titipan harta. Kemudian ada Ibnu Abbas yang hanya melakukan penyimpanan dana. Kenapa sih pada masa Rasulullah itu masih individu? Karena apa? Karena masih keterbatasan ilmu pengetahuan, kemudian keterbatasan dalam hal menulis, membaca, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada jihbis, yang berarti satu orang itu melakukan 3 fungsi dari perbankan. Berarti satu orang itu melakukan penerima dana, kemudian juga menghimpun dana, dan juga menyalurkan dana. Hal ini itu terjadi pada masa Abbasiyah. Buktinya itu adanya bangkir. Kemudian yang ketiga itu ada bank, yang mana pada abad pertengahan di Eropa itu bank pada mulanya masih beroperasi dengan menggunakan sistem bunga. Kemudian yang sekarang yaitu bank syariah modern itu lembaga yang mulai menjalankan fungsi perbankan syariah dengan berprinsip pada prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pengelompokan dan jenis lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah itu ada 2. Yang pertama lembaga keuangan syariah bank, yang kedua itu ada lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, lembaga keuangan syariah bank itu ada bank umum syariah. Bank umum syariah itu bank konvensional yang telah melepaskan diri dari bank konvensional dan mendirikan manajemen sendiri dengan berprinsip pada syariat-syariat Islam. Kemudian ada BPR Syariah. BPR Syariah itu hanya memberikan jasa lalu lintas pada pembiayaan, misalnya seperti pengkreditan dengan prinsip bagi hasil. Kemudian yang lembaga keuangan non-bank itu ada pasar modal, kemudian asuransi, dana pensiun. Nah, lembaga keuangan syariah non-bank itu adalah lembaga keuangan bank ataupun non-bank yang mana lembaga itu mengeluarkan surat berharga negara untuk membiayai investasi negara. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aswia Zahra. Oke, selanjutnya ada perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di Indonesia ini perkembangan lembaga keuangan syariah itu baru ada pada tahun 1991, yaitu didirikannya Bank Muamalat. Indonesia masih terlambat daripada negara tetangga yaitu Malaysia yang sudah mendirikan Bank Islam pada tahun 1983. Namun pemerintah Indonesia sudah memikirkan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah itu sejak tahun 1970, yaitu saat didirikannya Islamic Development Bank. Namun karena pada saat itu kondisi Indonesia belum stabil politiknya, maka dari itu keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah di Indonesia itu diundur. Baru pada tahun 1990-an, pemerintah Indonesia ini berpikiran kalau lembaga keuangan syariah bisa menjadi solusi alternatif atas masalah penurunan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan solusi yaitu mendirikan sistem usaha dagang rakyat kecil. Namun, rakyat kecil ini kesusahan dalam hal modal. Mereka susah mendapatkan modal, maka dari itu pemerintah memberikan solusi alternatif dengan
penarikan modal untuk rakyat kecil dari bank. Dari situlah didirikannya bank muamalat. Oke, selanjutnya ada fungsi lembaga keuangan syariah. Fungsi dari lembaga keuangan syariah itu yaitu menciptakan uang giral, yaitu uang yang sering ada di bank seperti cek, giro, dan berkas-berkas penting lainnya. Yang kedua ada menciptakan uang. Pemerintah memberikan wewenang kepada lembaga keuangan syariah untuk menciptakan uang yang bisa diedarkan ke masyarakat. Yang ketiga yang terakhir itu, lembaga keuangan syariah menjadi sistem dari ekonomi itu sendiri. Selanjutnya ada kedudukan uang dalam lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah itu kan menjadi suatu identitas di dalam sistem ekonomi tersebut kan. Nah, itu lembaga keuangan syariah itu menjadi instrumen yang menerapkan aturan-aturan dalam sistem ekonomi itu sendiri. Nah, makanya uang dan lembaga keuangan syariah itu tidak dapat dipisahkan. Karena lembaga keuangan syariah itu yang mengoperasionalkan fungsi-fungsi dari uang tersebut. Sebagai contoh bank. Bank itu kan nabung itu kan pakai uang, sistem pembayarannya juga pakai uang, dan untuk kredit itu juga menggunakan uang, seperti itu. Oke, selanjutnya ada definisi dan tujuan dari perusahaan. Definisi dari perusahaan itu ada banyak, namun yang bisa saya tarik kesimpulan itu, perusahaan merupakan kegiatan secara terus-menerus, yang mana lebih banyak menggunakan modal daripada tenaga, dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, atau menciptakan barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen atau masyarakat. Terakhir ada tujuan dari perusahaan. Tujuan dari perusahaan ada 3, yaitu tujuan primer, kolateral, dan sekunder. Tujuan primer ini tujuan untuk menciptakan barang atau jasa yang dapat bermanfaat atau berguna kepada masyarakat luas atau konsumen. Tujuan kolateral ada 2, yaitu kolateral pribadi dan kolateral sosial. Kolateral pribadi itu tujuan pribadi orang tersebut, yaitu seperti mendirikan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang banyak. Nah, sedangkan kolateral sosial di mana bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat luas dari kegiatan yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Terakhir ada tujuan sekunder. Tujuan sekunder itu tujuan pelengkap dari tujuan primer. Yang mana sebagai contoh, kan menciptakan barang dan jasa itu kan memerlukan SDM. Nah, ini tujuan sekunder ini untuk menarik sebanyak-banyaknya tenaga kerja dan membantu masyarakat untuk mengurangi pengangguran. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.